Halo, saya Gloria Kunebaho. Di sini saya bakal menjelaskan secara singkat isi dari buku yang berjudul Journalism and New Media. Pada bab pengantar buku ini dijelaskan bahwa jurnalisme sedang mengalami transformasi mendasar. Mungkin yang paling mendasar sejak kebangkitan mesin cetak pada pertengahan abad ke-19. Kita masuk ke bagian pertama, mengubah konten berita. Bagian pertama buku ini mengkaji dampak media baru terhadap konten berita. Berita menjadi jauh lebih cair daripada masa lalu. Pada tahun 2000, berita terus-menerus berubah. 1. Transformasi storytelling. Dari pencitraan omnidirectional ke augmented reality. A. Media seorang jurnalis. Dikatakan bahwa surat kabar adalah media editor dan penyiaran adalah media produser. Dengan menggunakan alat media baru yang tersedia melalui internet, jurnalis online dapat menceritakan kisah menggunakan modalitas dan fitur komunikasi apapun yang diperlukan dan sesuai untuk berita tertentu. B. Jurnalisme kontekstual. Jurnalisme kontekstual memiliki 5 dimensi atau aspek dasar, yaitu 1. Luasnya modalitas komunikasi, 2. Hipermedia, 3. Peningkatan keterlibatan penonton, 4. Konten dinamis, dan 5. Penyesuaian. Berikut saya akan menjelaskan maksud dari kelima hal tersebut. B.1. Modalitas komunikasi. B.2. Hipermedia. B.3. Pengaruh keterlibatan penonton. B.5. Penyesuaian. B. Alat digital untuk tulisan tangan dan audio. C. Stasiun kerja jurnalis seluler. C. Stasiun kerja jurnalis seluler. 4. Panduan lapangan wartawan untuk internet. A. Prolog tentang internet. B. Tentang World Wide Web atau WWW. C. Menilai kualitas informasi online. D. Alat, peramban, mesin pencari atau lainnya. G. Milis, newsgroup, dan lainnya. H. Daftar sumber online. Pada bagian ini akan dipelajari 3 hal, yaitu peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, dan masalah dalam video digital. Bagian 4. Mengidentifikasi ulang hubungan. 8. Audiens didefinisikan ulang, batas dihapus, dan hubungan diciptakan kembali. Pada bagian ini juga akan dipelajari seperti apakah media baru bagian dari masalah, mengautentikasi berita, media baru jurnalisme dan demokrasi, kesenjangan pengetahuan, dan respon berita dan publik terhadap kebangkitan internet. 9. Model bisnis untuk jurnalisme online. Pada bagian ini akan dipelajari seperti 1. Situs menguntungkan, 2. Iklan baris online, 3. Glosarium perikanan online, dan 4. Mengapa profitabilitas penting bagi jurnalisme. Bagian terakhir dari buku ini adalah pada bagian kelima, implikasinya untuk masa depan. Undang-undang telekomunikasi, agen cerdas dan praktik, dan pendidikan jurnalistik. 10. Konsekuensi jangka panjang dari Undang-Undang Telekomunikasi 1996 atau aturan baru permainan. Infokan bahwa 1. Hukum telekomunikasi federal. 2. Mengubah pemrograman dan produksi. 3. Membina layanan interaktif. 4. Akses konsumen. 5. Pencemaran nama baik, pornografi dan sensor. 6. Konsekuensi lain seperti pembuatan aturan oleh FCC. Dan 7. Pemrograman televisi. 11. Implikasi agen cerdas untuk jurnalisme. A. Bagaimana agen cerdas mempengaruhi cara jurnalis lakukan pekerjaan mereka. B. Apa implikasi agen cerdas terhadap konten berita. C. Bagaimana agen cerdas mempengaruhi ruang berita atau struktur industri berita. 4. Apa implikasi agen cerdas bagi pemirsa berita. Yang terakhir adalah 12. Media baru dan pendidikan jurnalistik. Mempersiapkan generasi penerus. Pada bagian ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu A. Intisar teknologi, pengumpulan dan pelaporan berita. B. Penyimpanan, pengindeksan, dan pengambilan. C. Produksi, pengeditan, dan desain. D. Distribusi. E. Akses dan tampilan. F. Implikasi bagi jurnalisme dan komunikasi masa depan.
G. Cara pendidik jurnalisme melakukan pekerjaannya. H. Isi dari apa yang kami ajarkan. I. Struktur jurnalisme dan institusi yang mengajarkannya. J. Hubungan antara pendidik dan publiknya. K. Prospek kerja di jurnalisme online. L. Di mana pekerjaannya. M. Keterampilan yang diperlukan untuk jurnalisme media baru. N. Peluang bagi mereka yang terlatih dalam jurnalisme tradisional. O. Kisaran gaji untuk media baru. Dan P. Masa depan. Kata penutup, jurnalisme berkontekstualisasi. Implikasinya terhadap perkembangan peran jurnalis di abad ke-21. Pada akhirnya, buku ini berargumen bahwa teknologi media baru memungkinkan munculnya bentuk berita baru yang mungkin paling tepat digambarkan sebagai jurnalisme kontekstual. Bagaimana peran jurnalis berubah sebagai akibat dari dunia yang semakin berjejaring. Demikian penjelasan tentang buku Journalism and New Media. Saya berharap Anda dapat membacanya langsung. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.